Saat ini, banyak sampah yang semakin menumpuk tiap harinya. Konsumsi berlebih yang tidak bijaksana membantu penggunungan sampah itu terjadi. Namun, selain itu, ada juga alasan lainnya seperti kurangnya pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran lingkungan, ketergantungan pada bahan yang tidak bisa didaur ulang, kebiasaan membuang sampah, dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari kita masih belum bisa mengadopsi perilaku yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, ataupun mendukung upaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Padahal, penumpukan sampah yang tidak terkelola dapat menyebabkan banyak sekali kerusakan lingkungan. Contohnya, pencemaran udara, di mana tempat pembuangan sampah akan menghasilkan gas metana atau menimbulkan emisi gas beracun akibat pembakaran sampah. Selain itu, pencemaran tanah, di mana zat-zat kimia dalam sampah menembus ke dalam tanah yang bisa mengganggu ekosistem tanah. Lalu pencemaran air, di mana zat kimia sampah mengalir ke dalam air tanah dan dapat mencemari sumber air dan membahayakan kehidupan akuatik, bahkan yang menggunakannya. Dan masih banyak lagi seperti kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan manusia, kerugian ekonomi, dan yang paling parah adalah perubahan iklim. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Tasikmalaya atau DLH Tasikmalaya melakukan berbagai upaya agar penumpukan sampah ini tidak semakin merusak lingkungan. Upaya pertama yang dilakukan adalah pengelolaan sampah, di mana DLH Tasikmalaya berperan aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungan, seperti pemilahan sampah organik dan non-organik, pembuatan bank sampah di setiap kecamatan, serta partisipasi dalam kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah. Upaya kedua adalah penanaman pohon. DLH Tasikmalaya melakukan kegiatan penanaman pohon pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, di mana penanaman pohon ini memiliki manfaat penting seperti menjaga keberlanjutan lingkungan, mengurangi erosi tanah, menyediakan habitat baru, serta menyediakan udara bersih. Selanjutnya, upaya ketiga adalah melakukan kampanye kesadaran lingkungan. DLH Tasikmalaya juga melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui kampanye-kampanye pendidikan seperti seminar, workshop, atau sosialisasi. Dan yang terakhir adalah pembuatan kebijakan lingkungan. DLH Tasikmalaya membuat kebijakan lingkungan yang lebih baik dengan membuat kebijakan tentang pelestarian lingkungan hidup seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pengolahan sampah dengan cara penyemprotan ekoenzim di tempat pembuangan sampah. Penyemprotan ekoenzim ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat seperti pembersih, di mana enzim dalam ekoenzim bekerja mengurai kotoran, lemak, atau bahan organik lainnya secara efektif, sehingga meninggalkan permukaan sampah yang bersih dan bebas dari residu kimia berbahaya. Selanjutnya, manfaat yang kedua sebagai pengurai limbah organik, di mana ekoenzim sangat efektif dalam mengurangi limbah organik seperti sisa makanan, minyak dapur, dan limbah rumah tangga lainnya. Enzim dalam ekoenzim membantu memecah limbah organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mudah diurai oleh bakteri, sehingga mengurangi bau tidak sedap dan mencegah pembentukan gas beracun. Manfaat ketiga sebagai pengendali bau, di mana enzim ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan molekul-molekul penyebab bau yang tidak sedap seperti amonia dan sulfida hidrogen. Dengan demikian, ekoenzim dapat digunakan sebagai pengendali bau yang efektif di berbagai tempat, khususnya di tempat pembuangan akhir. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai pemulihan tanah. Ekoenzim juga dapat digunakan dalam memperbaiki kualitas tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik dan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, DLH Tasikmalaya juga fokus dalam pembuatan kolam lindi untuk mengelola pencemaran air yang ada di sekitar tempat pembuangan akhir Ciangir, di mana harapannya itu akan menjadi suatu celah perubahan terhadap pengelolaan sampah yang ada. Hal yang dilakukan oleh DLH Tasikmalaya sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Jena dan Profesor Nasruddin. Menurut mereka ada beberapa hal yang bisa mengatasi penumpukan sampah. Yang pertama, daur ulang dan pengelolaan, di mana cara ini paling efektif untuk mengatasi penumpukan sampah dengan meningkatkan daur ulang dan pengelolaan sampah, termasuk juga memperluas program daur ulang, membangun fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik, dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk mendaur ulang bahan-bahan yang sulit terurai. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat, di mana ini penting untuk menekankan perlunya peningkatan kesadaran akan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam membuang sampah. Dengan upaya-upaya yang sudah sesuai ini, semoga penumpukan sampah di Tasikmalaya bisa sedikit terurai dan terperhatikan.